Informasi tambahan mengenai proses kenaikan jabatan akademik pada masa peralihan. 1. Tahapan kenaikan jabatan akademik. Kenaikan jabatan dimulai dengan penilaian internal di perguruan tinggi, mencakup fakultas dan universitas. Untuk lektor kepala dan guru besar, penilaian harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas. 2. Filter pertama. Pengajuan kenaikan jabatan akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar, harus melalui proses filter di perguruan tinggi masing sebelum diajukan ke tingkat lebih tinggi. 3. Pengajuan melalui sister. Saat ini, sister hanya mendukung pengajuan dari lektor kepala ke guru besar. Asisten ahli dan lektor masih belum difasilitasi oleh sister, sehingga proses manual tetap diperlukan. 4. Pengajuan untuk PTN dan PTS. Pengajuan dosen di PTS dilakukan melalui LLDikti. Pengajuan dosen di PTN dilakukan di perguruan tinggi masing-masing. 5. Kontrol pengajuan oleh dosen. Dosen harus tetap mengontrol proses pengajuan meskipun pengajuan dilakukan oleh operator kampus, terutama untuk memastikan kelengkapan dokumen. 6. Penilaian oleh Kemendikbud. Penilaian untuk kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar dilakukan oleh Kemendikbud Pusat, termasuk pengecekan administrasi dan penilaian substansi oleh asesor. 7. Kewajiban SKS tahun 2025. Mulai tahun 2025, akan diberlakukan kewajiban sejumlah SKS tertentu sebagai syarat kenaikan jabatan, meskipun detailnya masih belum final. 8. Peran operator kampus dan LLDikti. Operator kampus bertanggung jawab untuk proses pengusulan di tingkat perguruan tinggi. LLDikti berperan dalam memberikan akses dan pengawasan bagi dosen di PTS. 9. Kendala dalam proses pengajuan. Profil dosen yang belum valid, misalnya SK pangkat tidak sesuai, dokumen Serdos belum lengkap. Angka kredit belum valid atau mencukupi untuk kenaikan jabatan. Dokumen pendukung seperti SKP belum diunggah atau tidak valid. 10. Masalah pindah homebase. Dosen yang pindah homebase sering mengalami penundaan dalam penerimaan tunjangan Serdos, bahkan hingga 6 bulan atau lebih. BKD dari kampus sebelumnya mungkin tidak terbaca oleh sister, menyebabkan penundaan dalam proses pengajuan tunjangan. 11. Penanganan dokumen tidak valid. Operator kampus dapat membantu dosen untuk mengajukan ulang dokumen yang belum valid, dengan cara memperbarui atau melengkapi data yang diperlukan. 12. Sinkronisasi Sinta. Dosen perlu melakukan sinkronisasi data Sinta untuk memastikan data jurnal yang diunggah sesuai dan diakui oleh sistem sister. 13. Syarat khusus untuk lektor kepala dan guru besar. Pengajuan kenaikan jabatan ini memerlukan syarat khusus seperti publikasi jurnal yang telah dipublikasikan. Operator kampus harus memastikan kelengkapan dokumen syarat khusus ini sebelum diajukan. 14. Penarikan data manual. Jika data pada sister tidak otomatis muncul, dosen harus melakukan penarikan data secara manual, terutama untuk dokumen SK pangkat, jabatan, dan Serdos. 15. Validasi dan penarikan data BKD. Pastikan bahwa BKD dosen sudah valid dan diakui sebelum pengajuan, terutama jika BKD dilakukan di luar sister. 16. Kriteria jabatan fungsional. Lektor dan guru besar harus memenuhi kriteria minimal, termasuk masa jabatan lebih dari 2 tahun dan golongan minimal 3D untuk PNS. Penghitungan masa jabatan dimulai dari riwayat jabatan pertama, yang harus diverifikasi dengan cermat. 17. Masalah BKD pada dosen pindahan. Proses pengajuan BKD pada dosen pindahan dari kampus lain sering mengalami keterlambatan, menyebabkan penundaan dalam penerimaan tunjangan Serdos. 18. Rekomendasi operator dalam mengatasi masalah. Operator dapat menghapus dan mengajukan ulang kenaikan jabatan dosen jika terdapat kendala administrasi. Jika BKD dilakukan di luar sister, operator harus melampirkan lembar kerja dosen yang sudah disetujui. 19. Syarat khusus dan dokumen rekomendasi. Pastikan dokumen seperti kebutuhan formasi jabatan, berita acara senat, dan dokumen lain sudah lengkap dan valid sebelum pengajuan. 20. Pengajuan dan validasi jurnal. Hanya jurnal yang telah dipublikasikan dan tercatat pada Sinta yang dapat digunakan sebagai syarat kenaikan jabatan akademik. 21. Validasi data pada riwayat jabatan. Pastikan semua riwayat jabatan, termasuk jabatan fungsional sebelumnya, sudah lengkap dan valid sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum pengajuan kenaikan jabatan. 22. Dokumen rekomendasi tidak valid.
dokumen seperti berita acara senat, dokumen kebutuhan dan formasi jabatan, serta dokumen pengantar dari perguruan tinggi atau LL-Dikti harus valid dan sesuai format yang ditentukan. Jika dokumen ini tidak valid, pengajuan kenaikan jabatan bisa ditolak. 23. Proses penarikan dokumen BKD manual. Jika dokumen BKD tidak tertarik otomatis dari sistem, dosen harus melakukan penarikan secara manual melalui sister. Pastikan bahwa dokumen BKD yang diunggah sesuai dengan periode pengajuan dan telah memenuhi semua syarat administrasi. 24. Pengecekan eligibilitas jabatan fungsional. Dosen harus memastikan bahwa riwayat jabatan dan pendidikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, seperti minimal masa jabatan 2 tahun pada jabatan fungsional lektor untuk pengajuan ke lektor kepala atau guru besar. Khusus untuk guru besar, pastikan masa jabatan lebih dari 10 tahun sejak riwayat jabatan pertama. 25. Penyesuaian untuk jurnal dan publikasi. Hanya jurnal ilmiah yang terbit dalam publikasi yang diakui yang dapat digunakan untuk syarat kenaikan jabatan, bukan laporan penelitian atau bentuk lainnya. Dosen perlu memastikan jurnal-jurnal ini tercatat dan disinkronisasi dengan Sinta untuk validasi. 26. Kendala pada lektor 200 dan 300. Ada kebingungan terkait penghitungan masa jabatan lektor 200 dan lektor 300. Di mana lektor 300 seringkali dihitung dari masa jabatan lektor 200, meskipun sudah memiliki jabatan fungsional lebih tinggi. Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Kemendikbud. 27. Golongan PNS minimal. Dosen PNS yang mengajukan kenaikan jabatan harus memastikan bahwa mereka sudah mencapai golongan minimal yang dipersyaratkan, seperti 3D untuk lektor kepala dan 4A untuk guru besar. 28. Konsistensi dan verifikasi data. Data seperti riwayat jabatan, pendidikan, dan angka kredit harus konsisten dan diverifikasi sebelum diajukan untuk menghindari penolakan atau penundaan pengajuan. 29. Permasalahan pindah homebase. Dosen yang pindah homebase sering mengalami kendala seperti BKD tidak terbaca, yang menyebabkan penundaan dalam pengajuan kenaikan jabatan dan penerimaan tunjangan. Proses ini memerlukan perhatian khusus dari operator kampus dan koordinasi dengan Kemendikbud untuk mempercepat validasi dan penerimaan tunjangan Serdos. 30. Rekomendasi untuk mempercepat proses. Kemendikbud disarankan untuk lebih konsisten dan efisien dalam menangani pengajuan kenaikan jabatan, terutama terkait dengan pindah homebase dan validasi BKD. Dosen juga disarankan untuk terus berkoordinasi dengan operator kampus dan memastikan bahwa semua dokumen sudah valid sebelum mengajukan kenaikan jabatan. 31. Penggunaan manajemen akses untuk operator PAK. Pada level perguruan tinggi, operator PAK, penilaian angka kredit, bertanggung jawab untuk memberikan akses dan mengelola data dosen yang diajukan untuk kenaikan jabatan melalui sister. Manajemen akses ini harus dilakukan dengan tepat untuk memastikan data dosen dapat ditarik dan diverifikasi secara akurat. 32. Peran LL-Dikti dalam pengajuan PTS. LL-Dikti memiliki akses yang sama dengan operator PAK di masing-masing PTS binaannya untuk memudahkan pengecekan dan pembinaan terkait pengajuan kenaikan jabatan akademik. LL-Dikti bertanggung jawab memastikan semua prosedur administrasi telah dipenuhi oleh PTS sebelum pengajuan diajukan ke pusat. 33. Proses pengusulan jabatan akademik. Pengusulan jabatan akademik dapat dibagi antara PTS dan LL-Dikti sesuai dengan kebijakan masing-masing LL-Dikti. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam penanganan pengajuan, namun tetap memerlukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait. 34. Kendala pada validasi profil dosen yang belum valid, seperti SK pangkat yang tidak sesuai atau dokumen Serdos yang belum lengkap, dapat menjadi kendala utama dalam pengajuan kenaikan jabatan. Dosen harus memastikan semua dokumen terkait diunggah dengan benar dan diverifikasi sebelum pengajuan dilakukan. 35. Permasalahan angka kredit yang tidak valid. Jika angka kredit dosen belum valid atau tidak mencukupi, maka pengajuan kenaikan jabatan bisa ditolak. Dosen harus memperhatikan prediksi SKP, sasaran kerja pegawai, dan memastikan dokumen SKP sudah diunggah sesuai dengan periode yang dipersyaratkan. 36. Penanganan mutasi dan pindah homebase. Proses mutasi atau pindah homebase seringkali menyebabkan BKD dosen tidak terbaca oleh sistem, yang berdampak pada penundaan tunjangan Serdos. Dosen perlu berkoordinasi dengan operator PAK untuk mempercepat validasi data BKD setelah pindah homebase.
37. Proses manual untuk validasi BKD. Jika BKD tidak diakui secara otomatis oleh Sister, operator PAD dapat melakukan pengajuan manual dengan melampirkan lembar kerja dosen yang telah disetujui. Proses ini membutuhkan verifikasi tambahan dari operator dan Kemendikbud. 38. Kewajiban melengkapi rumpun ilmu. Dosen yang belum mengisi rumpun ilmu di Sister harus segera melengkapi informasi tersebut dan berkoordinasi dengan operator perguruan tinggi. Rumpun ilmu yang belum diisi dapat menghambat proses kenaikan jabatan. 39. Dokumen Serdos dan validasi SK. Dosen harus memastikan dokumen SK pangkat, SK jabatan, dan dokumen Serdos diunggah dengan nomor yang sesuai dan valid. Setiap ketidaksesuaian pada dokumen ini dapat menyebabkan penolakan pengajuan kenaikan jabatan. 40. Permasalahan pada pengisian SKP. Dokumen SKP harus diunggah dengan predikat minimal, baik, untuk dapat digunakan dalam pengajuan kenaikan jabatan.